wabarakatuh. Good morning everyone. Introduce myself. My name is Aulia Safarani, NPM 244111159. Management Study Program of University Teknokraт Indonesia. On this occasion, I would like to present a topic about leadership behavioral. Dalam sebuah organisasi, baik itu di lingkungan kampus, perusahaan, maupun komunitas, peran pemimpin sangatlah penting. Namun, kepemimpinan tidak hanya dilihat dari jabatan atau posisi seseorang, melainkan dari bagaimana cara seorang pemimpin bertindak dan berperilaku dalam memimpin anggotanya. Seringkali kita melihat ada pemimpin yang tegas tapi kurang disukai, atau sebaliknya ada yang baik tapi kurang mampu mengarahkan tim. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pemimpin sangat berpengaruh terhadap efektivitas tim. Oleh karena itu, melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana perilaku kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja dan hubungan dalam sebuah tim. Pengertian leadership behavioral. Leadership behavioral adalah pendekatan dalam teori kepemimpinan yang berfokus pada tindakan nyata atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Berbeda dengan teori sifat atau trait teori yang menekankan pada karakter bawaan, teori behavioral ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku. Artinya, seseorang bisa menjadi pemimpin yang efektif jika ia mampu menerapkan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Pendekatan ini mencoba menjawab pertanyaan seperti apa yang dilakukan pemimpin saat menghadapi masalah, bagaimana cara pemimpin berkomunikasi dengan tim, bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Jadi, inti dari teori ini adalah kepemimpinan bukan hanya siapa Anda, tetapi bagaimana Anda bertindak. Selanjutnya, dimensi utama perilaku kepemimpinan. Dalam teori leadership behavioral, terdapat dua dimensi utama yang menjadi dasar perilaku pemimpin. Yang pertama, task-oriented behavioral atau berorientasi tegas. Perilaku ini berfokus pada pencapaian target, penyelesaian pekerjaan, dan efisiensi kerja. Ciri-cirinya, pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan terarah, menentukan tujuan dan standar kerja, mengawasi dan mengevaluasi kinerja anggota, dan membagi tugas secara sistematis. Contohnya, ketua kelompok yang membagi tugas secara rinci, menentukan deadline, dan memastikan semua anggota menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kelebihan, pekerjaan lebih terstruktur dan target lebih mudah tercapai. Kekurangan, bisa membuat anggota merasa tertekan dan kurang memperhatikan perasaan anggota. Yang kedua, relationship oriented behavioral, yaitu berorientasi hubungan. Perilaku ini lebih fokus pada hubungan interpersonal, kenyamanan, dan kesejahteraan anggota tim. Ciri-cirinya, memberikan dukungan dan motivasi, mendengarkan pendapat anggota, membangun komunikasi yang terbuka, dan menghargai kontribusi anggota. Contohnya, pimpinan yang sering menanyakan kabar anggota tim, memberi semangat, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Kelebihan, meningkatkan kepuasan kerja dan membangun kepercayaan dalam tim. Kekurangan, bisa mengurangi fokus pada target dan risiko pekerjaan menjadi kurang terkontrol. Pentingnya keseimbangan. Dari kedua perilaku tersebut, dapat kita lihat bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika seorang pemimpin hanya fokus pada tugas mereka, tim bisa merasakan tertekan dan hubungan menjadi kurang harmonis. Sebaliknya, jika hanya fokus pada hubungan, pekerjaan bisa tidak maksimal, target sulit tercapai. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan antara orientasi tugas dan hubungan. Keseimbangan itu penting agar target tetap tercapai dan hubungan dalam tim tetap baik. Selanjutnya ada teori dan penelitian terkait. Beberapa penelitian terkenal yang mendukung teori ini antara lain Ohio State Studies. Penelitian ini mengidentifikasi dua perilaku utama, yaitu initiating struktur yang dimana fokus pada tugas, dan consideration yaitu fokus pada hubungan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemimpin yang memiliki tingkat consideration tinggi cenderung lebih disukai oleh anggota tim. Selanjutnya yang kedua ada Michigan Studies, yaitu penelitian ini membagi perilaku pemimpin menjadi employee oriented leader, yaitu fokus pada karyawan. Selanjutnya ada production oriented leader yang berfokus pada hasil produksi. Kesimpulannya, pemimpin yang berorientasi pada karyawan cenderung menghasilkan kinerja tim yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya contoh penerapan nyata. Contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus. Misalnya, dalam tugas kelompok,
Seorang ketua kelompok yang baik harus memberikan arahan yang jelas terkait tugas, mendengarkan pendapat anggota dan menghargai ide mereka. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan, pemimpin tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga memberikan bantuan dan motivasi. Dengan begitu, tim akan lebih kompak, lebih produktif, dan lebih nyaman bekerja sama. Selanjutnya ada pendalaman, the managerial grid. Untuk memahami keseimbangan ini, kita harus mengenal the managerial grid oleh Black dan Moulton. Mereka membagi kepemimpinan ke dalam 5 gaya utama, yaitu improvised management, rendah tugas, rendah hubungan. Ini adalah tipe pemimpin yang lepas tangan dan tidak peduli. Control management, yaitu sangat peduli pada kenyamanan anggota tapi produktivitas sangat rendah. Selanjutnya ada authority compliance management, yaitu sangat diktator, tugas selesai tapi manusia menderita. Middle of the road management, mencoba menyeimbangkan keduanya, tapi seringkali hasilnya hanya rata-rata atau mediocre. Selanjutnya ada team management. Ini adalah standar emas, pemimpin yang mampu mendorong target tinggi sambil membangun kepercayaan dan rasa pemimpin yang sangat besar dari anggotanya. Selanjutnya ada contoh penerapan di dunia nyata. Mari kita lihat contoh di sekitar kita. Di dunia organisasi kampus, skenario A. Seorang ketua panitia acara hanya memberikan checklist tugas tanpa pernah bertanya apakah anggotanya kesulitan. Hasilnya acara selesai, tapi setelah itu anggota tidak mau lagi bekerja sama dengan ketua tersebut. Skenario B, seorang pemimpin yang hebat. Saat rapat, ia menetapkan target jelas atau task, namun ia juga meluangkan waktu 10 menit atau beberapa menit untuk menyampaikan kabar anggotanya atau memberikan arahan-arahan untuk progres selanjutnya dan memberikan pujian atas progres kecilnya atau relationship. Hasil dari perilaku keseimbangan ini adalah sustainable high performance, yaitu kinerja tinggi yang berkelanjutan, bukan hanya sekali jalan. Selanjutnya ada tantangan dalam menyesuaikan perilaku. Menjadi pemimpin yang fleksibel itu tidak mudah. Tantangan utamanya adalah bias pribadi, itu manusia secara alami cenderung ke salah satu sisi. Ada yang aslinya memang tegas, ada yang aslinya memang lembut. Selanjutnya ada tekanan situasi. Saat krisis, kita cenderung menjadi sangat task oriented dan lupa pada hubungan manusia. Oleh karena itu, kunci dari behavioral leadership adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kita harus tahu kapan kita harus menekan tegas pada tugas dan kapan harus mengerang untuk merangkul anggota. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa leadership behavioral adalah teori yang menekankan pada perilaku nyata seorang pemimpin. Terdapat 2 dimensi utama, yaitu orientasi tugas dan orientasi hubungan. Kedua perilaku tersebut harus seimbang untuk mencapai efektivitas kepemimpinan. Leadership behavioral atau kepemimpinan perilaku merupakan pendekatan yang menekankan bahwa efektivitas seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh sifat bawaan, tetapi lebih kepada bagaimana perilaku nyata yang ditunjukkan dalam memimpin dan berinteraksi dengan bawahannya. Pendekatan ini berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan siapa mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, serta kesadaran diri. Dalam teori ini, perilaku pemimpin umumnya diklasifikasikan menjadi 2 dimensi, yaitu berorientasi pada tugas atau task-oriented behavior dan perilaku yang berorientasi pada hubungan relationship-oriented behavioral. Pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung fokus pada pencapaian atau target, efisiensi kerja, pembagian tugas yang jelas, serta pengawasan yang ketat. Sementara itu, pemimpin yang berorientasi pada hubungan lebih menekankan pada komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, secara keseluruhan, leadership behavioral ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah hanya sekedar posisi atau jabatan, melainkan suatu proses interaksi yang dinamis antara pemimpin dan anggota tim dengan memahami dan menerapkan perilaku kepemimpinan yang tepat. Seorang pemimpin dapat meningkatkan kinerja tim, mencapai tujuan organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.
memahami konsep ini, kita dapat belajar bahwa menjadi pemimpin yang andal tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga peduli terhadap anggota tim. Thank you for listening. Maybe that's all I can say. I hope you got useful knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.